Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathah Nabil, NIM 2234979 dari Program Studi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis. Jadi, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengantar informasi geospasial, di mana ada 3 materi pengantar informasi geospasial yang akan saya presentasikan. Pertama, sejarah dan perkembangan informasi geospasial. Kedua, ruang lingkup informasi geospasial. Dan ketiga, pemanfaatan informasi geospasial. Baik, langsung saja pada materi yang pertama mengenai sejarah informasi geospasial. Yaitu, peta dunia pertama kali dibuat oleh bangsa Babilonia sekitar 2300 sebelum Masehi, di mana peta yang mereka ciptakan berbentuk tablet yang dibuat dari bahan tanah liat. Ilmu kartografi mencapai puncak kejayaannya di Yunani dan Roma berkat kerja keras Ptolemeus, yang lebih dikenal dengan Ptolemy, pada 85–165 sebelum Masehi. Ptolemeus berhasil menciptakan sebuah peta dunia yang digambarnya berdasarkan pembagian garis lintang atau latitud sekitar 60 derajat lintang utara sampai dengan 30 derajat lintang selatan. Dia juga menulis sebuah karya besar yang disebut Geographica Hippagesis atau panduan geografi, yang merupakan acuan ilmu geografi dunia. Perkembangan kartografi semakin lama semakin maju, dengan banyaknya peta dunia yang ditulis tangan oleh bangsa-bangsa yang berada di wilayah Arab dan Mediterania. Sekitar abad ke-16, alat cetak yang terbuat dari tembaga mulai bermunculan. Alat cetak ini menjadi patokan dasar pembuatan peta hingga teknis fotografis dikembangkan. Pada abad ini juga, ada seorang ahli pembuat peta dunia bernama Gerardus Mercator, yang berasal dari Flandes, sebuah kota di negara Belgia. Ia mengembangkan proyeksi silindris untuk pembuatan peta global dan navigasi kart pada tahun 1569. Dan peta dunia pertama bersama proyeksi silindris ini berhasil diterbitkan. Pada era satelit, di tahun 1957, Uni Soviet meluncurkan satelit Sputnik, yaitu menjadi tonggak awal era penginderaan jauh. Dan pada tahun 1972, NASA juga meluncurkan satelit Lansa 1, yang menjadi satelit penginderaan jauh pertama yang mengumpulkan data secara rutin terhadap permukaan bumi. Perkembangan sistem informasi geografis pada tahun 1960-an dan 1970-an mengalami pengembangan, di mana teknologi komputer memungkinkan pengembangan sistem informasi geografis atau SIG, mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan memvisualisasi data geospasial dalam format digital, sehingga membuka peluang baru dalam analisis dan pemodelan spasial. Selanjutnya, GPS atau Global Positioning System. GPS dimulai pada tahun 1970-an oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, di mana GPS menggunakan jaringan satelit untuk menentukan posisi dengan akurasi tinggi di seluruh dunia. Penggunaan GPS ini juga membawa revolusi dalam navigasi, pemetaan, dan pemantauan posisi di berbagai sektor. Meningkatnya akses terbuka terhadap teknologi dan teknologi cloud pada tahun 2000-an, terjadi peningkatan akses terbuka terhadap data geospasial, dengan banyaknya negara dan organisasi menyediakan data secara gratis, sehingga perkembangan teknologi cloud computing telah memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data geospasial yang lebih besar dan akses yang mudah melalui internet. Materi selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup informasi geospasial. Pada ruang lingkup ini terdapat proses informasi geospasial, yang dimana proses pertama adalah menginput data, kedua manipulasi data, ketiga manajemen data, keempat query dan analisis, dan kelima visualisasi. Di mana menginput data adalah proses informasi geospasial, di mana data diinput atau dimasukkan lalu diproses. Pada nomor 2, manipulasi data. Tipe data yang diperlukan oleh suatu bagian SIG memungkinkan perlunya adanya manipulasi, yaitu sesuai dengan sistem yang dipergunakan, sehingga fungsi edit baik untuk data spasial maupun non-spasial. Proses yang ketiga adalah manajemen data. Setelah dimasukkannya data spasial, juga dimasukkannya prosesnya adalah pengolahan data non-spasial, yaitu pengolahan data non-spasial meliputi penggunaan DBMS untuk menyimpan data yang memiliki ukuran besar. Yang keempat, query dan analisis. Query adalah proses analisis yang dilakukan secara tabular, secara fundamental SIG,
yang terbagi atas dua jenis analisis. Yang pertama adalah analisis proximity, yaitu analisis geografi yang berbasis pada jarak antara layer. SIG menggunakan proses buffering atau membangun lapisan pendukung di sekitar layer dalam jarak tertentu, yang berguna untuk menentukan dekatnya hubungan antar sifat bagian yang ada. Yang kedua, analisis overlay, yaitu proses penyatuan data dari lapisan layer yang berbeda. Secara sederhana, overlay disebut sebagai operasi visual yang membutuhkan lebih dari satu layer untuk digabungkan secara fisik. Dan yang terakhir, visualisasi. Untuk beberapa tipe operasi grafis, hasil akhir terbaik diwujudkan dalam peta atau grafik. Ini juga menjadi output, yaitu peta sangatlah efektif untuk menyimpan dan memberikan informasi geospasial kepada orang yang menggunakan informasi data spasial. Selanjutnya, terdapat sumber data spasial, di mana peta analog menjadi sumber datanya, yaitu yang dipresentasikan dalam format vektor atau peta digital, foto udara, dan citra satelit, yang biasanya dipresentasikan dalam format raster, dan database spasial yang dapat diperoleh dengan cara didigitasi pada peta analog. Interpolasi dari hasil survei sudah yang ada, melakukan survei lapangan menggunakan GPS, ataupun dengan menggunakan data digital secara langsung. Yang kedua, sumber data dari data geofrequency. Dikatakan bahwa informasi geospasial merupakan sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial, yaitu bereferensi ke ruangan atau bergeoreference, yang diperlukan pengetahuan tentang konsep dasar dari bumi itu sendiri, sehingga konsep dasar yang disampaikan Bangun Muljo Sukojo dalam hitungan proyeksi geodesi pada tahun 2014, yaitu meliputi pengertian mengenai elipsoida referensi, geometris elipsoida, dan sistem koordinat. Selanjutnya, sistem proyeksi. Sistem proyeksi sendiri terdiri dari macam-macam transformasi, yaitu koordinat dan macam-macam proyeksi menurut pertimbangan eksentrik atau bidang proyeksi, persinggungan, dan posisi, dan intrinsik atau sifat asli dan generasi. Yang perlu diketahui dan dimengerti, yaitu mengingat pengetahuan tentang hal tersebut di atas sangat diperlukan dalam informasi geospasial. Untuk proyeksi sendiri ada beberapa sistem, yaitu polyeder, kedua Mercator, ketiga Universal Transfer atau TM, dan keempat Universal Transfer Mercator UTM. Proyeksi polyeder. Dalam proyeksi polyeder, daerah yang dibuat petanya dibagi dalam daerah kecil yang dibatasi oleh garis-garis paralel dan meridian. Pada proyeksi Mercator, proyeksi ini secara geometris silindernya menyinggung bola bumi pada sebuah meridian yang disebut dengan meridian sentral atau meridian tengah. Dan pada proyeksi UTM atau Universal Transfer Mercator adalah proyeksi Mercator yang memproyeksi peta untuk menentukan koordinat ke lokasi di permukaan bumi. Selanjutnya, pemanfaatan informasi geospasial. Informasi geospasial sendiri memiliki banyak manfaat, yang diantaranya adalah untuk perencanaan dan pembangunan berkelanjutan suatu wilayah, mitigasi bencana atau pemetaan mitigasi. Ketiga, pertanian dan perkebunan untuk keperluan pertanian. Selanjutnya, pertahanan dan keamanan, dan pengolahan data kekayaan sumber daya alam berbasis data informasi geospasial, serta pengelolaan lingkungan. Sebenarnya lebih banyak sekali manfaat dari informasi geospasial ini yang dapat digunakan sesuai dengan keperluan. Terima kasih telah menonton. Video ini juga sebagai syarat UAS atau ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar informasi geospasial. Mohon maaf bila ada salah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.